Wow, ini hanyalah lautan bunga. Seru Yun Nuan, dengan lembut membelai bunga roh yang mekar di sampingnya dengan tangan kecilnya, dan kelopak bunga bergetar lembut di ujung jarinya, seolah merespons sentuhannya. Shen Yuanbao tertawa dan melihat sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Saya tidak menyangka kali ini Lian Yanfang benar-benar mengeluarkan perahu bunga. Terakhir kali saya melihat kemegahan seperti ini adalah saat mereka sedang menyeleksi oiran baru. Sepertinya kompetisi audisi ini tidak mudah. Saat dia berbicara, niat membunuh yang samar diam-diam mendekat seperti arus bawah. Lu Yun mengerutkan kening, tapi tanpa bergerak, matanya dengan cepat tertuju pada sumbernya. Dia berbisik kepada Shen Yuanbao dan Yun Nuan, perhatian, pria itu Wang Xinian ada di sini. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Xinian dan rombongan muncul di bidang penglihatan, penampilan mereka seolah memecah ketenangan Hua Fang, dan suasana sekitarnya tiba-tiba menjadi tegang. Mata Wang Xinian dingin. Begitu dia melihat Lu Yun memperhatikannya, aura pembunuh yang sebelumnya tersembunyi langsung kehilangan kendali dan melonjak seperti zat, langsung menuju ke arah Lu Yun dan yang lainnya. Melihat ini, mata Lu Yun menajam, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan tenang melepaskan auranya yang kuat. Aura itu bercampur dengan dominasi yang tidak diragukan lagi, seolah-olah itu adalah auman binatang buas purba, yang langsung menyamai Wang Xinian. Bentrokan niat membunuh. Kekuatan spiritual di udara berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah terkoyak oleh dua kekuatan. Bahkan nafasnya berbau karat, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Wang Xinian, apakah kamu ingin mengambil tindakan di wilayah Liu Yanfang? Jangan lupa, kamu tidak boleh bertindak sembarangan di sini. Suara Shen Yuanbao pelan, tapi apa yang dia katakan langsung menyentuh kekhawatiran Wang Xinian. Wajah Wang Xinian pucat. Dia jelas tidak menyangka reaksi Lu Yun akan begitu cepat, dia juga tidak berharap Shen Yuanbao akan langsung mengungkap masalah ini. Sekarang dia tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Selama dia mengambil tindakan, keluarga Shen pasti akan menjadi orang pertama yang menemukannya, apalagi Lian Fang. Dia menekan amarah di dalam hatinya, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata perlahan, Lu Yun, jangan berpuas diri, cepat atau lambat rekening kita akan diselesaikan. Yun Nuan memegang erat tangan Shen Yuanbao. Meskipun dia tidak memahami seni bela diri, dia bisa merasakan suasana yang hampir solid di sekitarnya dan merasa sedikit gugup. Yuanbao, apa yang harus kita lakukan? Shen Yuanbao menepuk punggung tangan Yun Nuan dengan nyaman, tapi matanya tidak pernah lepas dari tempat Lu Yun dan Wang Xinian saling berhadapan. Jangan khawatir, selama Lu Yun ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Namun, Wang Xinian ini benar-benar tidak mau menyerah. Tepat pada saat yang menegangkan ini, suara lembut dan seperti batu giok terdengar lembut, memecah konfrontasi yang tegang. Semuanya, ini Liu Yanfang. Pengumpulan informasi akan segera dimulai. Saya harap Anda dapat menjaga keharmonisan dan menahan diri dari perselisihan apapun, jangan sampai merusak keanggunan pertemuan akbar ini. Semua orang mendengar suara itu dan keluar, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berkemeja hijau perlahan keluar dari perahu. Pakaian di tubuhnya disulam dengan logo Liao Yanfang. Meski sudah tua, namun ia memancarkan temperamen yang tidak bisa diabaikan, seperti gunung purba, tenang dan tak tergoyahkan. Ketika Wang Xinian melihat Lian Fang maju, meskipun dia tidak mau melakukannya, dia juga mengerti bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menimbulkan masalah, jadi dia harus menyingkirkan niat membunuhnya, mendengus dingin, dan pergi dengan marah bersama anak buahnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Lu Yun dengan tajam. Setelah Wang Xinian dan kelompoknya menghilang dari pandangan, Shen Yuanbao santai, menoleh ke lelaki tua itu dan memberi hormat dengan tinju. Terima kasih, senior, karena telah menjadi perantara. Kita seharusnya tidak kehilangan ketenangan pada kesempatan seperti itu. Orang tua itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, sama-sama, Tuan Muda. Lian Yuanfang terbuka untuk menyambut tamu, jadi kita harus memastikan keselamatan setiap tamu. Selain itu, konferensi dengar pendapat adalah acara yang jarang terjadi, jadi jangan biarkan hal-hal eksternal mempengaruhi suasana hatimu. Yun Nuan menghela nafas lega dan menarik Shen Yuanbao untuk terus menjelajahi lautan bunga. Shen Yuanbao tersenyum jahat dan mengedipkan mata pada Lu Yun. Saudara Lu, auramu sangat tampan. Itu membuat Wang Xinian takut. Lu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi ada senyuman tak terlihat di bibirnya. Baiklah, jangan miskin, ayo cepat cari tempat duduk dan jangan lewatkan pembukaan sidang dengar pendapat. Shen Yuanbao memimpin, diikuti oleh Lu Yun dan Yun Nuan, dan melewati koridor yang dihiasi bunga-bunga indah. Kelopak bunga di kedua sisi koridor berayun lembut tertiup angin, seolah menyambut setiap tamu yang masuk. Mengikuti jejak mereka, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan ruang kabin yang luas muncul di depan mereka. Aula itu terang benderang, dan berbagai lampu batu spiritual berwarna memancarkan cahaya lembut, membuat seluruh ruangan tampak misterius dan hangat. Di aula, para penggarap dari semua lapisan masyarakat berkumpul atau duduk sendirian di sudut. Ada yang menundukkan kepala dan berbisik, ada pula yang berbicara dan tertawa dengan berani. Lu Yun melihat sekeliling dan menemukan ada banyak anak muda yang seumuran dengannya, yang mengejutkannya, jadi dia menoleh dan bertanya pada Shen Yuanbao. Yuanbao, saya ingat Anda mengatakan bahwa di perahu utama Liu Yanfang, bukankah hanya para tetua dari sekte besar yang memenuhi syarat untuk masuk? Mengapa ada begitu banyak wajah muda di sini hari ini?
Shen Yuanbao terkekeh, dan sambil memimpin mereka berdua melewati kerumunan, mencari tempat duduk yang cocok, dia menjelaskan, itu normal, itu normal. Kali ini berbeda, semua orang di sini untuk mencari Dao Xuanyin. Para junior yang bisa masuk ke sini memiliki hubungan dengan bos besar di atas. Mereka adalah murid langsung atau memiliki latar belakang yang dalam. Liu Yanfang hanya menutup mata. Pikirkanlah, bagi para orang suci itu, tidak ada artinya jika mereka mengambil Dao Xuanyin sendiri. Lebih baik menyerahkannya kepada juniornya dan membiarkan mereka memperjuangkannya dan melatih diri mereka sendiri. Mungkin mereka bisa membina orang kuat di masa depan. Kain Wall. Jadi, konferensi audisi ini perlahan berubah menjadi ajang bagi generasi muda untuk bersaing memperebutkan peluang. Shen Yuanbao menambahkan, namun, dengan kultivasi saudara Lu sebagai Daluo Jinxian, seharusnya hanya ada sedikit orang di sini yang bisa menjadi lawan Anda. Lu Yun melambaikan tangannya dan tampak acuh tak acuh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tingkat kultivasi yang tinggi belum tentu menang. Konferensi Qinyin ini bukan hanya tentang memperjuangkan tingkat kultivasi. Selain itu, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di sini. Siapa tahu jika ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Seorang junior dari master kelas dunia diam-diam keluar untuk berlatih. Saat dia sedang berbicara, Shen Yuanbao menemukan meja kosong dan dengan cepat memanggil mereka berdua. Meja berada di sebelah jendela, menghadap ke pemandangan indah kolam teratai di luar, yang merupakan lokasi yang bagus. Mereka bertiga duduk, dan Shen Yuanbao melihat sekeliling sebagai suatu kebiasaan, dan menemukan bahwa beberapa pria dan wanita muda di meja sebelah sedang melirik bertanya-tanya, jelas sangat tertarik dengan kelompok mereka. Yun Nuanuan memandang anak-anak muda itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan lembut, Yuanbao, siapa mereka? Mereka tampaknya sangat tertarik pada kita. Shen Yuanbao meringkuk di sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman lucu, oh, orang-orang itu, yang di sebelah kiri adalah tuan muda ketiga dari keluarga Li dari Sekte Tianji, dan yang di sebelah kanan adalah Song Yuking dari Sekte Lingkuan. Mereka semua adalah anak muda yang terkenal. Lu Yun tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia lebih suka mengamati daripada campur tangan secara aktif. Yun Nuanuan memiliki ekspresi baru di wajahnya, penuh rasa ingin tahu tentang talenta muda di dunia kultivasi ini. Pada saat ini, seorang pelayan yang mengenakan kostum Li Yanfang muncul, memegang nampan kayu yang indah di tangannya, dengan beberapa minuman di atasnya. Aromanya meluap, dan itu jelas merupakan tes spiritual yang disiapkan dengan cermat. Pelayan itu berbisik, 3 tamu terhormat, ini tes spiritual spesial kami dari Liao Yanfang. Ini membantu menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Saya harap Anda menyukainya. Shen Yuanbao mengambil cangkirnya, menyesapnya, dan mengangguk setuju, rasanya masih seperti ini, asli. Saudara Lu, Nuanuan, kalian harus mencobanya juga. Yun Nuanuan menyesapnya, matanya berbinar, dan dia memuji dengan lembut, teh ini sangat enak, memiliki rasa manis yang tak terlukiskan. Lu Yun juga menyesapnya dan mengangguk tanpa terasa. Saat malam semakin larut, suasana di aula menjadi semakin hidup. Dari waktu ke waktu, para biksu bangkit dan berjalan menuju platform tinggi di tengah. Shen Yuanbao melihat keraguan Lu Yun dan menjelaskan, akan ada upacara pembukaan singkat di platform tinggi untuk memperkenalkan aturan konferensi pencarian Yin, dan kemudian putaran pertama kompetisi peluang akan dimulai. Jangan bermalas-malasan, pergi dan lihat saksikan keseruannya. Setelah mengatakan itu, Shen Yuanbao berdiri, diikuti oleh Lu Yun dan Yun Nuanuan. Mereka bertiga bergabung ke dalam kerumunan dan mendekati platform tinggi di tengah aula. Sepanjang jalan, Shen Yuanbao terus mengangguk dan menyapa orang-orang, dan sesekali berhenti untuk mengobrol dengan orang-orang, tampak tenang. Lu Yun mengamati dalam diam, sesekali menunjukkan senyuman. Di platform tinggi, seorang pria parubaya mengenakan pakaian Tiongkok berdiri. Itu adalah Xiong Feng, salah satu tetua Liu Yanfang. Penatua Xiong mengangkat tangannya, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang terfokus padanya. Kalian semua talenta muda, Liu Yanfang membuka pintunya dan dengan tulus menyambut Anda. Suara Xiong Feng rendah dan kuat, menembus kerumunan dan mencapai hati semua orang. Dulu, konferensi pencarian suara di Liu Yanfang terbatas pada beberapa orang yang bisa mendengarkan misteri Dao Xuanyin. Tapi kali ini, situasinya berbeda, kami akan membuat pengecualian dan membuka 10 tempat untuk mendengarkan Dao Xuanyin. Begitu pernyataan ini keluar, penonton pun heboh, dengan berbagai emosi termasuk keterkejutan, kebingungan, dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Beberapa orang berbisik satu sama lain dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, beberapa tampak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan menggelengkan kepala untuk mengejek diri sendiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa Liu Yanfang tiba-tiba begitu murah hati? Seorang kultivator muda menarik lengan baju rekannya di sebelahnya, dengan nada ragu dalam suaranya. Siapa tahu, aku tidak akan menduduki peringkat pertama, jadi aku akan ikut bersenang-senang saja. Rekannya mengangkat bahu, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Melihat situasinya sedikit di luar kendali, Penatua Xiong Feng dengan lembut mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap keluar, membuat gerakan menenangkan. Tiba-tiba, suara itu mereda, dan semua orang kembali memusatkan perhatian padanya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Harap bersabar dan dengarkan aku baik-baik.
Suara Xiong Feng terdengar pada saat yang tepat, dengan kekuatan yang menenangkan, seperti yang dikatakan semua orang, ketika imbalannya tinggi, aktivitas secara alami akan berubah. Suara misterius Dao Agung hanya bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Pada saat ini, Song Yuking dari Sekte Lingkuan tiba-tiba berdiri dari kerumunan. Saya ingin bertanya kepada Penatua Xiong, apa saja perubahan spesifik dalam konferensi Qinyin ini? Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu sebelumnya sehingga kami dapat mengetahui apa yang sedang terjadi? Xiong Feng tersenyum tipis, menyatakan persetujuannya atas pertanyaan proaktif Song Yuking, dan kemudian menjawabnya secara detail. Rekan-rekan penganut Tao, harap diam dan dengarkan apa yang saya katakan. Dalam konferensi Qinyin ini, kami, Liao Yanfang, secara khusus telah memenuhi keinginan 3 sekte dan mengubah gaya pertarungan sastra masa lalu menjadi pertarungan seni bela diri. Tempatnya terbatas dan sangat berharga. Hanya mereka yang bisa mencapai puncak teras bunga Jasper yang berhak mengikuti tahap kompetisi. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Para biksu saling memandang dan berbisik, jelas merasa baru sekaligus khawatir tentang perubahan ini. Pertarungan bela diri, ini pertama kalinya. Tampaknya konferensi tahun ini tidak akan damai. Jasper Flower Stage, kedengarannya bukan hal biasa. Bisa mendapat kesempatan tampil di atas panggung sudah merupakan sebuah berkah. Melihat reaksi semua orang, Xiong Feng mengangguk puas dengan lambaian tangannya, gelombang energi spiritual yang kuat muncul dengan dia sebagai pusatnya. Dengan gelombang kekuatan ini, tanaman dan bunga spiritual yang awalnya tumbuh diam-diam di sekitar kapal tampak terbangun. Cabang-cabang dan dedaunan bergoyang, kelopak bunga bergetar, dan aura anggun muncul darinya, berkumpul menjadi aliran dan naik ke udara. Dalam sekejap, ratusan teras teratai berwarna jasper yang terkondensasi dari energi spiritual murni diam-diam terbentuk di udara. Mereka memancarkan cahaya redup, seperti mimpi ilusi, dan diam-diam melayang di langit di atas perahu di bawah takjub. Semuanya, pernahkah kamu melihatnya? Itu adalah platform bunga Jasper yang menuju ke Dao Suanyin. Tapi ingat, jika kamu ingin melihat sekilas rahasianya, kamu harus mengandalkan keahlianmu yang sebenarnya. Ada sedikit kepahlawanan dalam kata-kata Xiong Feng. Dia melihat sekeliling dan berkata, dalam konferensi ini, meskipun 10 besar memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dao Suanyin, ada perbedaannya. Yang pertama, selain bisa mendengarkan langsung musik misterius, juga bisa menyesuaikan musik yang sesuai dengan konsepsi seni dan prinsip Tao masing-masing. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Meski 9 orang sisanya juga bisa menikmati baptisan, musik misterius Dao, tapi itu hanya bisa dirasakan dari jarak 100 kaki. Mendengar ini, kerumunan mulai mendidih lagi, dan semangat juang serta keinginan yang tak tertahankan hampir menembus atap. Musik Tao yang disesuaikan, tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. 100 kaki jauhnya, bukankah itu berarti kamu bahkan tidak bisa menyentuh bulu Suanyin? Kamu harus berjuang mati-matian untuk menjadi yang pertama. Haha, kata yang bagus, itulah yang kuinginkan. Shen Yuanbao menepuk bahu Lu Yun, matanya bersinar penuh semangat. Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Jangan lewatkan kesempatan ini. Lu Yun tersenyum tipis, dengan cahaya tegas yang sama di matanya. Sekarang aku di sini, tentu saja aku harus mencobanya. Yun Nuan mengangguk ke samping, dengan sedikit tekad dalam nadanya, saya tidak akan ketinggalan, mari bekerja keras bersama. Saat Penatua Xiong Feng menyelesaikan kata-kata terakhirnya, seluruh aula tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat. Para biksu berdiri satu demi satu, bersiap-siap, ekspresi mereka penuh kegembiraan dan kegugupan. Oke, semuanya, ayo berangkat. Apa yang menanti kalian di teras bunga Jasper akan menjadi kemuliaan dan kesempatan tertinggi. Coba saya lihat siapa kebanggaan surga yang sebenarnya, siapa yang bisa membuat heboh dalam konferensi pencarian suara ini. Mengikuti kata-kata Penatua Xiong Feng, kerumunan mulai melonjak. Para biksu memamerkan kekuatan magis mereka dan menuju ke tempat bunga giok yang tergantung di udara. Malam itu seperti tinta, dihiasi bintang-bintang, dan di atas ombak biru, sebuah perahu spiritual besar menyala terang, seperti istana naga yang mengapung di atas air. Di dalam kapal, sebuah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam dimulai, dan gelombang panas dari konferensi pencarian pidato telah memanas di setiap sudut. Desir, desir, desir. Seiring dengan suara terobosan di udara, kerumunan di perahu mengorbankan senjata sihir mereka atau merapal mantra satu demi satu, berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju platform batu giok yang tergantung di udara, seperti hujan meteor di langit malam yang mempesona. Lu Yun melihat pemandangan ini dengan senyuman lucu di bibirnya, kegembiraan ini sia-sia. Saudara Shen, Nuan, ayo ikut juga. Ada sedikit nada santai dan santai, seolah ini hanyalah permainan biasa. Shen Yuanbao terkekeh, dengan sedikit kelicikan muncul di matanya, itulah yang saya inginkan. Mari kita lihat siapa yang mendapat posisi pertama. Setelah itu, dia menjentikkan lengan bajunya, dan kipas dengan tanda berkedip muncul di tangannya. Dengan sedikit lambaian, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran asap biru dan langsung menuju ke salah satu platform batu giok. Yun Nuan membuka bibir merahnya dengan ringan dan mengeluarkan serangkaian mantra tajam. Lapisan cahaya biru samar tiba-tiba mengelilingi tubuhnya, seperti peri di laut, berjalan dengan ringan di udara, dan memilih platform batu giok yang jauh, sebuah sasaran. Melihat ini, Lu Yun tidak mau ketinggalan.
Dia tidak terburu-buru mengeluarkan senjata ajaib apapun. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, energi spiritual di tubuhnya berguling, dan awan terbentuk di bawah kakinya melompat, dia berjalan di atas angin, menunjuk langsung ke platform Jasper terdekat. Gerakannya mungkin tampak sederhana, namun mengandung ketenangan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Ketika dia sampai di platform Jasper, dia melihat beberapa biksu bertarung sengit. Senjata ajaib bertabrakan, memancarkan cahaya, dan udara dipenuhi bau mesiu. Lu Yun hanya tersenyum tipis, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit bergetar, dan paksaan yang hampir tak terlihat menyebar secara diam-diam. Meskipun tekanan ini ringan, namun seperti tekanan dari puncak gunung, para beku yang memperjuangkannya merasa seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras, dan tubuh mereka menjadi kaku dan tidak dapat bergerak. Mereka mendongak kaget dan menemukan bahwa Lu Yun lah yang melakukannya. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya dan kagum. Lu Yun mengabaikan reaksi mereka. Matanya menembus kerumunan dan mendarat di platform batu giok lain tidak jauh dari sana. Di sana, Wang Xinian berdiri, mengenakan jubah hitam dan matanya seperti bintang dingin, menatapnya dengan dingin. Bibir Wang Xinian bergerak sedikit. Meski tidak ada suara, Lu Yun dengan jelas membaca 4 kata dari bentuk mulutnya, tunggu sampai mati, sampah. Senyuman menghina muncul di bibir Lu Yun. Dia tidak berkata apa-apa, tapi menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia sedang menertawakan provokasi kekanak-kanakan pihak lain. Lalu, dia menoleh dan duduk bersila. Ada cukup pesona Dao di sini, dan Lu Yun telah merasakan bahwa benih daunnya telah bermunculan baru-baru ini, dan ini adalah saat yang tepat untuk menstabilkan budidayanya. Pada saat yang sama, Shen Yuanbao sudah dipenuhi dengan tawa dan tawa. Dia melambaikan kipas di tangannya dan menggunakan beberapa cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya mundur dan memberinya posisi yang sangat baik. Shen Yuanbao mengangkat alisnya ke arah Lu Yun dengan bangga, seolah ingin memamerkan keahliannya. Di sisi lain Yun Nuan adalah pemandangan yang berbeda. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru laut yang lembut. Para pesaing yang mencoba mendekat dengan lembut namun tegas terpental saat mereka bersentuhan dengan lingkaran cahaya itu tidak mencolok, tidak bisa dianggap remeh. 3 orang, 3 platform batu giok, 3 gaya berbeda, tetapi semuanya menunjukkan gayanya masing-masing. Orang lain di perahu juga bertarung sendirian, dengan senjata sihir dan mantra beterbangan, dan seluruh perahu roh sepertinya telah menjadi medan perang, tapi itu tetap merupakan pesta yang indah. Wang Xinian berdiri di platform batu giok lain, mengamati segala sesuatu dengan mata dingin. Di mata suram itu, kecemburuan dan kebencian seperti 2 pisau tajam, menusuk alasan batin dengan keras. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya, dan darah perlahan merembes keluar tanpa menyadarinya. Adegan Lu Yun dengan mudah menempati teras bunga giok seperti duri yang menusuk hatinya, meningkatkan amarahnya setiap detik. Kenapa? Saya, Wang Xinian, telah berlatih keras selama bertahun-tahun, bukankah saya sebaik bintang-bintang yang sedang naik daun ini? Kemarahan di hati Wang Xinian tumbuh seperti rumput liar, dia mengertakkan gigi dan menyentuh tas penyimpanan di pinggangnya. Ada garis-garis berdarah yang aneh di permukaan pil. Itu adalah pil pembunuh jantung yang legendaris. Setelah diminum, kekuatannya akan berlipat ganda dalam jangka pendek, tetapi konsekuensinya adalah kerusakan pada jantung, yang kemungkinan besar akan terjadi meninggalkan bahaya tersembunyi seumur hidup. Wang Xinian tertawa 2 kali, bagaimana dengan Luo Jinxian Agung? Bagaimana dengan orang yang sok bijak? Dengan pil pembunuh jantung ini, saya ingin Anda tahu bahwa saya, Wang Xinian, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tawa Wang Xinian yang dalam bercampur dengan sedikit kegilaan. Itu adalah semacam kekejaman yang menyedihkan, dan dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, kekuatan panas muncul dari dantiannya, seperti gunung berapi yang meletus. Auranya meningkat tajam saat ini, dan matanya merah, seperti hantu jahat yang muncul dari sangkarnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah Daluo Jinxian, kamu dapat menghentikan rencana keluarga Wangku. Selama Dao Suanyin dapat menguasainya, keluarga kami memiliki banyak cara untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Pada saat yang sama, situasi di platform batu giok tempat Shen Yuanbao duduk tiba-tiba berubah. Li Sanxiao dari Sekte Tianji, memegang Fuchen di tangannya, melompat ke platform batu giok dengan sosok yang tajam, jelas bertekad untuk memenangkan platform batu giok ini. Tuan Shen, tolong serahkan posisi Anda agar saya tidak perlu melakukan apapun. Li Sanxiao mencibir, dan debunya tersapu pelan, tetapi angin kencang bertiup. Debu di platform batu giok berterbangan, dan bayangan debu besar menyapu, mendekati Shen Yuanbao dengan momentum yang besar. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia membuat marah Tuan Li tanpa ampun. Li Sanxiao, apakah kamu meminta sesuatu padaku? Tapi aku, Shen, tidak mau memberikannya padaku. Sebelum dia selesai berbicara, dia berkedip dan menepuk tas penyimpanannya pada saat yang bersamaan. Gugusan cahaya berwarna-warni tampak seperti bintang yang jatuh, langsung menutupi seluruh tubuhnya, membentuk perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Kelompok cahaya tersebut berisi senjata sihir pertahanan dan jimat ofensif, serta beberapa harta langka dan langka, yang menunjukkan latar belakang keluarga Shen Yuanbao yang dalam. Bang! Bayangan debu yang mengambang menghantam topeng cahaya dengan keras, memicu semburan bunga api yang menyilaukan.
Lempengan batu di platform batu giok memecahkan beberapa retakan kecil, tetapi Shen Yuanbao tetap stabil seperti batu, aman dan sehat. Adapun Li Sanxiao, tubuhnya membeku dan wajahnya menjadi pucat karena serangan balasannya. Kamu meremehkan harta karun Shen Yuanbao-ku, kan? Itu hanya sepotong debu, tapi kamu berani melakukan apapun di depanku. Shen Yuanbao berkata dengan ringan, dengan jentikan jarinya, jimat kecil terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mengenai Li Sanxiao. Li Sanxiao tidak bisa mengelak dan terjerat oleh jimat itu. Dia langsung tertahan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Ketika para biksu di sekitarnya melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka menyadari bahwa kekuatan Shen Yuanbao tidak terduga, dan tidak ada yang melangkah maju dengan gegabah. Shen Yuanbao, sebaliknya, melihat dengan santai, melihat sekeliling, senyum percaya dirinya seolah memberitahu semua orang bahwa platform batu giok ini miliknya. Li Sanxiao sedikit mengernyit, dan gerakan halus ini sangat menarik perhatian dalam suasana tegang di sekitarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha melepaskan tangannya yang terikat, dengan cepat membentuk segel, dan membisikkan metode kuno dan rumit. Mengikuti ritme nyanyiannya, udara di sekitar Shen Yuanbao mulai bergejolak, membentuk garis tipis yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mesin udara ini sepertinya memiliki kesadaran, dan diam-diam bergerak menuju jimat dan artefak magis yang ditangguhkan di sekitar Shen Yuanbao. Perpanjang masa lalu. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, matanya membeku. Di bawah tarikan Li Sanxiao, jimat dan senjata ajaib yang awalnya bersinar itu perlahan-lahan meredup, seolah-olah mereka telah kehilangan semacam dukungan, dan perlahan-lahan jatuh dari udara, seperti lemah seperti itu, daun-daun berguguran di musim gugur. Shen Yuanbao diam-diam mengerang dalam hati, tapi dia juga mengagumi metode cerdas Li Sanxiao. Saat Li Sanxiao menyelesaikan mantra sihirnya, dia perlahan mendarat di platform batu giok, kokoh seperti gunung. Dia memegang Fu Chen erat-erat dengan satu tangan, dan dengan lembut menyentuh matanya dengan tangan yang lain. Cahaya keemasan bersinar di matanya. Itu adalah teknik murid unik dari Sekte Tianji, wawasan mata emas, yang dapat melihat menembus ilusi dan melihat ke dalam pikiran orang, hati, dan amati takdir. Matanya tertuju pada Shen Yuanbao, seolah dia ingin mengetahui semua rahasia pihak lain. Namun, saat dia hendak berbicara, rasa manis tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Li Sanxiao terkejut dan memandang Shen Yuanbao dengan tidak percaya, seolah tindakannya hanya memicu suatu mekanisme. Dia terhuyung dan dengan cepat menghapus warna merah cerah dari sudut mulutnya dengan punggung tangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia menatap Shen Yuanbao dengan serius dan berbicara dengan susah payah, "Yang mulia, bisakah Anda menjawab saya sebuah pertanyaan? Apa yang terjadi?" Shen Yuanbao dikelilingi oleh lusinan senjata ajaib dan berbagai jimat saat ini. Tampaknya pertempurannya tidak kecil, tetapi dia sendiri terlihat pemalu. Shen Yuanbao menciutkan lehernya dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi? Mari kita bicarakan dulu. Ada yang ingin kita bicarakan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Li Sanxiao nyaris tidak bisa menenangkan diri. Dia menyadari bahwa ada kekuatan halus yang sepertinya menyerangnya, tetapi ekspresi Shen Yuanbao terlalu polos, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Apa yang kamu lakukan padaku? Nada bicara Li Sanxiao dipenuhi dengan ketidakpastian dan kebingungan. Shen Yuanbao berkedip, berpura-pura tidak bersalah, dan merentangkan tangannya, "Saya tidak melakukan apapun. Lihat saya, yang tidak berdaya, bagaimana saya bisa menyakiti tuan muda Anda? Selain itu, kami tidak memiliki permusuhan. Ya, mengapa saya harus melakukannya? Menyakitimu?" Li Sanxiao mengerutkan kening, mata emasnya berkedip lagi, dengan cermat memeriksa setiap gerakan halus Shen Yuanbao, mencoba menangkap sesuatu yang mencurigakan. Tapi selain Shen Yuanbao yang terlihat sedikit gugup, tidak ada yang aneh pada dirinya. Saat dia ragu-ragu, rasa tidak nyaman yang lebih jelas menyebar dari tubuhnya, memaksanya untuk sementara mengesampingkan pengejarannya, menutup matanya dan mengatur pernapasannya untuk meredakannya. Pada saat ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Li Sanxiao. "Saya mendapat serangan balik tanpa alasan. Mungkinkah tuannya berkata?" Memikirkan hal ini, Li Sanxiao sebenarnya menangkupkan tinjunya dan memberi hormat langsung kepada Shen Yuanbao. Li Sanxiao menyingkirkan debunya dan tampak serius. Dia menatap langsung ke arah Shen Yuanbao, nadanya sedikit lebih hati-hati dan ingin tahu. "Tuan Shen, kami adalah orang-orang bijak dan tidak membocorkan rahasia. Saya dari Sekte Tianji. Saya mengambil jurusan sebab dan akibat dan keberuntungan, dan saya memperhatikan untuk mematuhi surga dalam segala hal yang saya lakukan. Baru saja, saya ingin menggunakan teknik rahasia Sekte untuk mengeksplorasi karma dan takdir Anda untuk menyelesaikan keraguan di hati saya, tetapi tanpa diduga saya diserang balik oleh kekayaan energi emas di tubuh Anda. Energi emas ini bukanlah hal yang sepele. Ini bukan energi alami tubuh manusia, tetapi sepertinya juga dipengaruhi oleh hukum. Jarang sekali. Tuan Shen, bisakah Anda memberitahu saya jenis Tao apa yang Anda praktikkan? Apakah energi emas ini merupakan perwujudan dari Taoismemu?" Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu alisnya berubah menjadi karakter, dan mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia menggosok tangannya, matanya mengembara, dan dia jelas-jelas bingung tentang masalah tersebut. "Li Sanxiao, saya bingung dengan pertanyaan Anda.
Yang saya latih hanyalah latihan biasa. Kalau soal energi emas ini pertama kalinya saya mendengarnya. Saya sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Lisan melihat Shen Yuanbao bereaksi seperti ini, dan dia mengerti sedikit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lakukan memang agak konyol. Dia membungkuk sedikit untuk meminta maaf, saya ceroboh. Setiap cara kultivasi memiliki rahasianya sendiri. Anda tidak bisa hanya bertanya tentang semuanya. Lagi pula, ada banyak metode yang mendalam, jika Anda mengungkapkannya kepada orang lain dengan mudah, Anda mungkin ketahuan oleh orang lain. Tuan Shen, Anda tidak perlu khawatir, semuanya sudah berakhir sekarang. Melihat Tuan Muda Ketiga Li tulus, Shen Yuanbao menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Muda Ketiga Li mengatakan sesuatu yang kasar. Saya selalu menjadi orang yang periang, dan saya benar-benar tidak berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Namun, saya sangat penasaran dengan energi emas yang Anda sebutkan. Bagaimana kalau kita mencari waktu dan tempat yang tenang, dan Anda dapat membantu saya mencari tahu pintu seperti apa itu?" Li Sanxiao mengangguk, sedikit ketertarikan muncul di matanya, tetapi dia segera kembali berhati-hati, mudah untuk mengatakannya, tetapi masalah ini harus menunggu sampai setelah kejadian ini, dan kita perlu menemukan tempat yang aman. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk menyelidiki sebab dan akibat. Sambil berbicara, para biksu di sekitarnya memandang kedua orang itu dari waktu ke waktu, dan mereka berbicara tentang kejadian yang baru saja terjadi, tetapi karena identitas Shen Yuanbao dan Li Sanxiao, tidak ada yang maju untuk mengganggu mereka. Shen Yuanbao menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan bercanda, di stand bunga Jasper ini, kita belum berkompetisi, tapi kita sudah bertemu terlebih dahulu, yang bisa dianggap sebagai semacam takdir. Li Sanxiao, matamu sangat kuat, hampir membuatku berpikir aku telah mengekspos diriku di suatu tempat. Tuan Li Sanxiao tertawa kecil, dengan sedikit apresiasi di matanya, Tuan Muda Shen juga orang yang menarik. Harta karun Anda benar-benar menarik perhatian. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita bertukar pikiran. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan suasana menjadi harmonis untuk beberapa saat. Shen Yuanbao mengeluarkan liontin giok yang sangat indah dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Li Sanxiao, sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan. Liontin giok penghindar kejahatan, ini dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan bagi kita untuk berteman, meskipun itu tidak sebagus harta rahasiamu di Tianjimen, tapi itu bisa dianggap sedikit dari pemikiranku. Li Sanxiao mengambil liontin giok itu dan melihatnya dengan hati-hati. Jejak keterkejutan muncul di matanya, ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Tuan Shen, apakah Anda memberikannya seperti ini? Hai Pak, saya tidak kekurangan uang, simpan saja jika saya berikan kepada Anda. Nada Nouvelle Riche Shen Yuanbao membuat sudut mulut Li Sanxiao bergerak-gerak. Saat keduanya sedang mengobrol dengan gembira, gelombang fluktuasi datang dari tempat bunga giok di kejauhan. Tampaknya para biksu telah memulai pertarungan sengit, dan udara dipenuhi dengan ketegangan. Li Sanxiao meletakkan liontin giok itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Shen, Tuan Li telah menuliskan kejadian hari ini. Mari kita bicara secara mendalam setelah masalah ini selesai." Setelah menerima liontin giok saudara Shen, platform giok di sini akan diberikan kepada saudara Shen. Saya akan mencari platform giok di tempat lain. Sebelum dia selesai berbicara, Li Sanxiao mengambil Fu Chen dan menuju ke platform batu giok lainnya. Begitu Li Sanxiao pergi, Shen Yuanbao dengan cepat mengeluarkan piringan formasi halus dari lengan bajunya dan meletakkannya dengan terampil di platform batu giok. Dia mengetuk pelat susunan dengan ringan, dan aliran cahaya meluap, langsung membungkus seluruh platform batu giok dalam penghalang biru muda. Penghalang ini memiliki sedikit riak dan sangat kuat, bahkan seorang ahli tingkat semi-suci mungkin harus bekerja keras untuk menerobosnya. Li Sanxiao kebetulan berbalik dan menyaksikan pemandangan ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar beberapa kali. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia diam-diam mengagumi kekayaan dan kemurahan hati Shen Yuanbao. Setelah mengamankan posisinya, Shen Yuanbao menemukan senjata ajaib yang bersinar dengan berbagai warna cahaya dari lengannya, yang disebut mutiara pengejar jiwa. Dia melemparkannya dengan lembut, dan manik-manik roh mulai berputar di udara, memancarkan fluktuasi kesadaran spiritual yang halus, tampaknya mencari jejak Yun Nuan. Setelah beberapa saat, mutiara roh bersinar terang dan arahnya jelas. Shen Yuanbao memahaminya dan kesadarannya bergerak ke arah yang ditunjukkan. Tidak lama kemudian, kesadaran Shen Yuanbao bersentuhan dengan nafas hangat yang familiar, yang merupakan fluktuasi kekuatan spiritual unik Yun Nuan. Shen Yuanbao mempercepat dan mengendalikan manik roh untuk berbelok. Dia langsung tercengang saat melihat pemandangan di platform batu giok tempat Yun Nuan berada. Yun Nuan berdiri di sudut platform batu giok dengan ekspresi canggung, dan di seberangnya, seorang pria jangkung berotot bertelanjang dada dan melihat sekeliling dengan ekspresi galak. Jelas sekali bahwa dia baru saja mengambil tindakan untuk membersihkan pesaing di sekitar Yun Nuan. Pada saat ini, orang-orang yang tidak beruntung itu jatuh ke tanah karena malu, bangkit dan melarikan diri dengan putus asa. Apa yang terjadi? Shen Yuanbao bergumam di dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tenang, mendekat dengan tenang, berniat untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tepat ketika Yun Nuan hendak mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dengan tenang, begitu dia berbalik, suara kasar pria kuat itu terdengar, "Hei, nak, apa aku bilang kamu boleh pergi?" "Hah,
Suaranya kaya dan penuh intoleransi. Langkah kaki Yun Nuan berhenti tiba-tiba, dan dia berbalik dengan kaku, dengan wajah cantik penuh rasa bersalah, senyum yang dipaksakan di bibirnya, dan tergagap. Kedua. Kakak kedua, haha, kamu. Kenapa kamu di sini? Apa suatu kebetulan? Ketika lelaki kuat itu mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman lucu. Ya, adikku, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain ribuan mil jauhnya. Tapi, kenapa kamu, seorang gadis kecil, datanglah di sini untuk ikut bersenang-senang? Ini bukan tempat yang seharusnya. Mata Yun Nuan berkedip, dan dia menggerakkan langkahnya dengan hati-hati, mencoba mendekati Shen Yuanbao, dan berkata sambil tersenyum. Oh, kudengar ada sesuatu yang menyenangkan di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Kakak kedua, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pencarian suara? Yun Feng berdiri di tepi petak bunga Jasper, sosoknya yang kuat membentuk bayangan tinggi di bawah sinar bulan, dan matanya setajam mata elang, mengamati sekeliling. Lawan yang sedang berjuang di saat-saat terakhir terlempar dari platform bunga tanpa ampun olehnya. Dengan teriakan kaget, pria itu terjatuh ke kerumunan di bawah seperti layang-layang yang talinya putus, menimbulkan keributan. Kenapa aku di sini? Seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu. Yun Feng bertepuk tangan, dengan senyum tak berdaya di bibirnya, dan menoleh untuk melihat Yun Nuan. Ada sedikit nada celaan dalam nada bicaranya, tapi lebih dari itu adalah rasa sayang dan kepedulian pada adiknya. Yun Nuan berdiri tidak jauh dari sana, memelintir sudut bajunya dengan tangannya, dengan sedikit kelicikan dan keengganan di matanya, dan cemberut, saudara kedua yang baik, biarkan aku bermain di sini sebentar, tidak mudah untuk mendapatkannya kesempatan seperti itu. Wajah Yun Feng menjadi gelap, alisnya berkerut, dia mengambil beberapa langkah lebih dekat dan hampir menggeram ke telinga Yun Nuan. Bermain sebentar, untuk apa kamu bermain? Atau kamu ingin menonton anak laki-laki dari keluarga Shen itu bermain? Jantung Yun Nuan berdetak kencang, sedikit kepanikan melintas di wajahnya, dan dia dengan cepat berargumen, kakak kedua, aku satu-satunya di sini, bagaimana mungkin ada orang lain? Yun Feng mencibir, matanya penuh rasa tidak percaya, dengan tipuan kecilmu, kamu masih ingin menipu saudaramu. Aku sudah memberitahu ayahku, dan dia akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali nanti. Setelah mengatakan itu, Yun Feng tiba-tiba menoleh, matanya menatap tajam ke arah pencarian manik oleh Shen Yuanbao. Nak, jika kamu berani menculik adikku dan datang ke tempat berbahaya untuk bermain, kamu akan mati. Ada sedikit ancaman dalam nada suara Yun Feng, tanpa sadar tangannya mengepal, dan persendiannya mengeluarkan suara yang tajam. Tangan Shen Yuanbao yang memegang manik pencarian roh bergetar sedikit, dan gambar yang terpantul di manik itu membuat detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Mata Yun Feng seperti pisau dingin yang keluar dari sarungnya, begitu tajam hingga bisa menembus udara. Emosi ingin membunuh disalurkan melalui manik roh, membuat Shen Yuanbao berkeringat dingin. Shen Yuanbao menelan ludahnya, jantungnya berdebar kencang. Kali ini dia benar-benar ditendang di atas lempengan besi. Oh, hal ini telah menyebabkan keributan sehingga saya sangat kesal, gumam Shen Yuanbao, berpura-pura tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia panik di dalam. Melihat ini, Yun Nuan dengan cepat melangkah maju, menarik lengan baju Shen Yuanbao, dan berkata dengan nada lembut namun cemas. Kakak kedua, tolong jangan mempermalukan Shen Yuanbao. Dia juga dengan baik hati datang bersamaku untuk melihatnya. Kedua keluarga kita masih memiliki hubungan kerja sama. Jangan merusak keharmonisan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yun Feng menjadi semakin jelek, tatapannya yang menyala-nyala seakan membuat lubang keluar dari Shen Yuanbao. Ekspresinya seperti melihat musuh bebuyutan, dengan gelombang kemarahan yang kuat menyebar. Oke, sekarang bahkan adikku sendiri bisa berbicara mewakili orang luar, Shen Yuanbao, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Shen Yuanbao merasakan tekanan yang hampir besar, tetapi dia harus memaksakan senyum dan terlihat polos. Saudara Yun Feng, saya benar-benar tidak punya niat lain. Saya hanya ingin Nuan penasaran dengan konferensi pencarian Yin, dan saya ingin generasi muda kita berkomunikasi dan menimba ilmu. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Sebuah upaya, menurutku kamu sangat ambisius. Yun Feng mendengus dingin dan melambaikan tangannya yang besar. Aliran udara di sekitarnya sepertinya diaduk olehnya. Rasa penindasan yang tak terlihat membuat para biksu yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Keringat di dahi Shen Yuanbao mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia katakan saat ini terasa lemah, dan dia hanya bisa berharap Yun Nuan dapat membujuk saudara kedua yang marah ini. Kakak kedua, jangan seperti ini. Tidak bisakah kita membicarakannya? Shen Yuanbao bukanlah orang jahat. Anggap saja itu sebagai kesalahpahaman. Yun Nuan sangat cemas hingga wajahnya memerah dan matanya hampir berkaca-kaca. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai berbisik dan berdiskusi. Adegan ini lebih menarik perhatian daripada konferensi pencarian pidato itu sendiri. Yun Nuan adalah putri kecil dari keluarga Yun. Hanya selusin anak laki-laki dari generasi keluarga Yun ini yang memiliki putri tercinta. Shen Yuanbao baru saja membuat sarang lebah. Ya, saya mendengar bahwa Tuan Yun mengkhawatirkan putri kecil Yun Nuan. Dia meletakkannya di tangannya karena takut jatuh, dan memegangnya di mulutnya karena takut meleleh. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus.
Petik 2. Selama diskusi, alis Yun Feng berkerut lebih erat, dia memelototi Shen Yuanbao dan kemudian menatap mata memohon adiknya. Lupakan saja untuk hari ini, Shen Yuanbao, harap diingat untuk menjauh dari adikku di masa depan, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Shen Yuanbao merasa seperti dia diampuni dan mengangguk berulang kali, iya, saudara Yun Feng memberimu pelajaran, saya harus memperhatikan. Melihat ini, Yun Nuanwan menghela nafas lega, mengedipkan mata pada Shen Yuanbao, dan berbisik, ayo cepat pergi. Kamu telah melihat amarah saudara keduaku. Jangan membuatnya marah lagi. Shen Yuanbao melirik Yun Nuanwan dengan penuh rasa terima kasih, dan keduanya perlahan pergi di bawah tatapan Sun Zuzu, meninggalkan Yun Feng berdiri sendirian, menatap punggung Yun Nuanwan, alisnya berkerut dan matanya rumit.